Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya Arta Diputra. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua tentang bagaimana caranya membuat SPP menggunakan sistem CMS yang menyertakan pembayaran pajak ya. Untuk video sebelumnya kan kita sudah mempraktekkan bagaimana membuat SPP definitif melalui sistem CMS namun tanpa pembayaran pajak. Kali ini kita akan membuat SPP definitif yang menyertakan pembayaran pajak. Oke, kita langsung mulai ya. Kita buat SPP-nya seperti biasa. Saya akan mengcopy dari SPP bulan sebelumnya. Kita copy dari SPP bulan sebelumnya. Ya, kita ganti bulannya. Nah, ini tadi kita mencoba membuat untuk praktek. Saya membuat SPP honor PKPKD PPKD. Ya, ini kegiatannya ikut operasional pemerintah desa, belanja jasa, honorarium, PKPKD dan PPKD. Ya. Oke. Simpan. Selanjutnya kita membuat A2-nya ya. Kita membuat A2-nya. Biar cepat saya copy dari A2 bulan sebelumnya. Kita cari nama yang kita maksud di daftar penerima ya. Terus ini untuk yang alamat dan NPWP, untuk Siskudes ini belum bisa kesimpan, jadi kita harus memasukkannya. Tadi saya sudah mengkopinya dari bulan sebelumnya. Oh iya, saya lupa belum memasukkan pajaknya ya. Kita klik 2 kali. Kita masukkan pajaknya PPh 21 untuk honorarium ya. Karena sudah punya NPWP maka 5%. Oke. Set, simpan. Begitu juga untuk yang kwitansi A2 yang berikutnya, yang lainnya. Kita masukkan potongan pajaknya PPh 21 5% karena sudah memiliki NPWP. Oke, setelah semua A2 kita buat ya, kita pastikan nilainya sudah sesuai nilai masing-masing. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa pajaknya sudah diinput ya.
pajak yang sini tadi PPh 21, misalkan di sini PPh 21. Ini pastikan sudah terinput, karena pajak yang kita input di sini nanti akan terbaca di Sysku-Link ya. Bagi yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti paham maksud saya. Kita bisa cek satu persatu, kita pastikan semua pajak PPh 21-nya sudah terinput. Itu. Kalau sudah semua ya, langkah selanjutnya kita akan merubah statusnya dari semula statusnya draft, kita ubah menjadi final. Nah, perubahan status ini nanti yang akan menentukan apakah SPP ini akan terbaca oleh Sysku-Link atau tidak. Ya. Kalau statusnya masih draft, maka tidak akan terbaca oleh Sysku-Link. Setelah kita rubah menjadi statusnya menjadi final, maka akan terbaca oleh Sysku-Link. Nah, masalah yang perlu kita cermati adalah dari semua SPP definitif yang kita buat, tidak semuanya kita proses secara CMS. Kadang kita juga beberapa SPP kita butuh untuk pencairannya secara tunai. Nah, ini nanti kan meskipun pencairannya tidak melalui sistem CMS, kan kita juga harus merubah statusnya menjadi final. Karena jika tidak kita rubah statusnya menjadi final, ini statusnya masih draft, maka tidak akan bisa terbaca di pencairan ya. Bukti pencairan kalau kita klik ini tidak ada sama sekali. SPP yang kita buat tadi kalau masih draft maka tidak akan muncul di sini. Ini kita perlakuannya harus dibedakan antara yang menggunakan sistem CMS dengan yang pengambilan secara tunai ya. Untuk yang secara CMS maka pencairannya ini tidak boleh kita lakukan secara manual seperti ini, tidak boleh ya. Jangan sekali-kali menginput pencairannya secara manual jika SPP-nya kita akan proses secara CMS. Kenapa? Karena kalau kita SPP kita cairkan secara manual di sini, padahal kita menginginkan secara CMS, maka nanti di Sysku-Link-nya tidak akan muncul tombol aksi. Ya, coba kita sambil memahami sambil kita praktekkan tadi ya. Saya sudah membuat beberapa SPP sekaligus. Nah, ini membuat SPP ini tidak hanya bisa dilakukan satu persatu ya. Kita juga bisa melakukan beberapa SPP sekaligus. Kalau tujuan saya adalah supaya sekali membuka misalkan Sysku-Link gitu atau akun CMS, nanti bisa sekalian beberapa SPP yang kita proses, tidak bolak-balik per SPP ya. Oke, kita langsung, saya membuat beberapa SPP, kita ubah statusnya semua menjadi final. Kita ubah final, terus kita simpan. Ini juga kita ubah final, kita simpan. Semuanya kita rubah menjadi final, terus kita simpan. Ini saya juga sekaligus memperagakan ya, SPP yang saya buat beberapa ini tidak semuanya saya cairkan secara CMS ya. Ada beberapa yang saya cairkan secara tunai. Misalnya di sini untuk yang dicairkan secara tunai ini adalah kegiatan pembinaan PKK ini. Nilainya di bawah 5 juta, jadi kita masih bisa cairkan secara tunai, tidak melalui CMS ya, kegiatan pembinaan PKK. Untuk ini contohnya honorarium PKPKD, PPKD ini saya proses secara CMS meskipun nilainya di bawah 5 juta. Terus tunjangan ini saya juga proses secara CMS. Ini saya juga membuat SPP BPJS Ketenagakerjaan yang dari ADD, ini saya ambil secara tunai ya. Karena semuanya kita sudah rubah menjadi final, maka kita cek ya, kita cek di Sysku-Link-nya. Untuk teman-teman yang masih bertanya bagaimana cara masuk ke Sysku-Link, berarti belum melihat video saya sebelumnya. Silahkan lihat di video saya sebelumnya tentang cara untuk login ke Sysku-Link. Kita refresh ya, kita refresh halamannya. Pastikan ini di menu verifikasi SPP. Berdasarkan pengalaman saya, Sysku-Link ini meskipun seringkali loadingnya cepat,
tapi kadangkala juga agak lambat seperti ini. Bahkan beberapa kali saya sampai gagal untuk ngeload tampilan websitenya ini. Kita tunggu sampai tampil datanya. Oke, ini sudah berhasil ya, meskipun tadi agak lama untuk loadingnya. Kadang-kadang juga agak lama seperti itu, tapi seringnya juga cepat ya loadingnya untuk Cisco Dashlink. Ini kesimpulan saya, loading lama itu dari servernya sana, karena saya sudah mencoba untuk ganti provider pun saat pas saya mengaksesnya itu lama, saya terus ganti provider itu juga tetap lama loadingnya. Jadi kemungkinan kesimpulan saya karena di servernya sana yang kadang lemot itu. Tapi secara menyeluruh itu lancar ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tombol aksi ini muncul itu karena kita tadi sudah merubah ini status SPP-nya itu menjadi final ya. Awalnya kan statusnya draft, terus kita pindah menjadi final, maka efeknya adalah muncul tombol aksi di sini. Nah, kembali ke tadi yang sudah saya sampaikan tadi tentang SPP definitif yang sebagian kita proses secara CMS, sebagian kita cairkan secara tunai ke bank, itu perlakuannya berbeda. Yang teman-teman lihat semua di sini, ini semuanya muncul, semua yang saya rubah statusnya menjadi final itu muncul, meskipun sebagian SPP akan saya cairkan secara tunai. Nah, langkahnya untuk mencegah kesalahan transaksi, maka teman-teman harus mencermati nomor SPP ya. Nomor SPP ini harus dicermati betul. Mana nomor SPP yang direncanakan untuk diproses secara CMS dan mana yang akan diproses pencairan secara tunai. Tuh, karena nanti untuk yang proses pencairan secara tunai itu klik pencairannya di ini pencairan SPP juga dilakukan secara manual. Beda dengan yang diproses secara CMS, maka proses pencairannya itu terwakili oleh proses tombol aksi ini. Kita memulai proses pencairan itu dari tombol aksi ya. Kita coba buktikan. Saya sudah memastikan nomor SPP untuk yang diproses secara tunai itu nomor 49 ini. Untuk kegiatan pembinaan PKK, saya akan mencairkan secara manual nomor 49, SPP nomor 49. Kita ke penatausahaan, terus pencairan SPP, bukti pencairan. Nah, ini tadi kalau kita statusnya masih draft, maka di sini tidak muncul ya. Status ini muncul setelah kita rubah menjadi final. Nah, yang muncul di sini ini semua yang statusnya final, baik yang SPP mau kita cairkan secara tunai maupun yang akan kita proses secara CMS. Teman-teman jangan sampai keliru ya. Untuk yang dicairkan secara CMS jangan klik secara manual di sini. Ya. Karena apa? Dampaknya nanti kalau kita klik secara manual di sini, maka tombol aksi di sini akan hilang. Kita coba ya. Untuk yang kegiatan pembinaan PKK ini saya rencanakan dicairkan secara tunai, maka saya proses ya. Oke, ini saya proses manual secara tunai ya. Kita nanti lihat dampaknya. Nah, sudah saya simpan. Yang mau saya proses secara tunai selain pembinaan PKK juga BPJS Ketenagakerjaan yang dari ADD. Ini kita proses secara tunai, kita cairkan secara manual ya di sini. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di Cisco Dashlink. Kita refresh ya. Setiap kali kita melakukan perubahan di Cisco Dash Online, kita harus merefresh dulu untuk Cisco Dashlink-nya. Kita refresh. Nah, sekarang sudah hilang untuk SPP yang kita cairkan secara manual tadi. Sekarang tinggal SPP yang saya rencanakan untuk diproses secara CMS, yaitu SPP nomor 48 dan 50. Coba kita cek ya, nomor 48 dan 50. SPP definitif nomor 48 itu untuk ini pembayaran tunjangan. Ini saya mau proses secara CMS. Dan nomor 50 untuk honor PKPKD BPKD bulan Maret. Nah, ini sudah sesuai ya.
Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semua yang tampil tadi, semua yang di final tadi akan tampil di sini. Teman-teman semua harus memilah mana yang mau dicairkan secara tunai. Maka di Siskudes online-nya kita cairkan secara tunai, itu kita manual ya, pencairannya kita proses secara manual. Setelah diproses secara manual maka akan hilang dari list di sini ya. Kita coba refresh. Hilang dari list. Jadi ini untuk mencegah ya, fungsinya untuk mencegah agar kita tidak keliru. Nah, misalkan jangan sampai keliru SPP yang kita rencanakan dicairkan secara tunai itu kita proses secara CMS, kita klik tombol aksi, itu kan nanti akan keliru nanti ya. Gitu. Nah, tombol aksi ini fungsinya untuk memulai proses pencairan secara CMS ya. Kita coba proses ya. Ini kalau belum diproses aksinya, maka kode CMS-nya juga belum muncul. Kode CMS ini kita butuhkan untuk proses transfer Pemda ya, transaksi Pemda di akun CMS. Kita klik aksi. Nah, ini akun sudah sesuai ya. Ini terverifikasi ya. Kalau kita menginputnya di A2 tadi sudah benar, nomor rekening, kode bank itu sudah sesuai, dan kalau di sini sebelah sini ini adalah nomor rekening desa, ini juga sudah sesuai ya. Pastikan semua ini hijau ya. Di sini hijau akun sesuai, ini juga hijau akun sesuai, ini hijau akun sesuai. Terus selanjutnya kita butuh SPTB ya, SPTB. Kita bikin SPTB-nya untuk SPP nomor berapa tadi? 48. SPP nomor 48 ini kita bikin SPTB-nya. Oke. Kita pilih printernya, kita pilih yang Microsoft Print to PDF. Oke. Kita simpan di sini. SPTB tunjangan PTA Maret. Kita simpan. Ya, SPTB ini tidak perlu ditandatangani ya untuk proses CMS-nya. Kita bikin jadi PDF. Oke, kita juga proses SPTB-nya, bikin file PDF SPTB untuk yang ini tadi, honor PKD, PPKD ini rencananya saya proses CMS, maka butuh SPTB-nya. Kita klik Microsoft Print to PDF. Oke. Terus kita simpan. Kita pilih nama dulu SPTB honorarium, SPTB honorarium PKPKD PPKD Maret. Oh ya, ini nanti karena SPP-nya ini nanti membutuhkan pajak, teman-teman harus menyiapkan billing pajaknya ya. Ini tadi saya sudah membuat billing pajaknya untuk proses CMS yang membutuhkan pajak. Oke, kita masukkan SPTB-nya. SPTB untuk yang tunjangan PTH Maret. Oke. Kita masukkan kode kapsalnya 48103. Oke, file berhasil diupload. Ini karena di A2-nya tadi tidak ada potongan pajak, maka di sini kosong ya. Nanti kita lihat untuk A2 yang ada pajaknya, nanti perbedaannya seperti apa. Di sini akan muncul perintah upload billing pajak ya, juga pengecekan ID billing. Oke, kita klik setuju. Ya, lanjutkan. Nah, ini sudah muncul kode CMS-nya. Kita juga proses yang kedua ya, yang ini kita proses. Nah, ini perbedaannya. Ini untuk yang ada pajaknya, potongan pajaknya muncul di sini. Ini berasal dari ini tadi ya, di sini kan kita tadi menginput
potongan pajak PPh 21. Maka muncul di sini ya. Terus kita buka file billingnya tadi. Kita buka. Nah, ini untuk billing honor PK PKD kepala desa. Kita copy billingnya. Kita isikan di sini, kita paste di sini. Paste. Kita cek. Nah, kode billing aktif. Oke. Pastikan kode billing aktif ya. Karena nanti akan menentukan keberhasilan proses pembayaran pajak. Terus kita pilih filenya. Just file. Tadi saya menyimpannya di sini, download. Nah, filenya tadi sudah saya beri nama sesuai dengan jenisnya ya. Kita pilih yang PKPKD kepala desa Kades. Oke, kita masukkan kaptanya 93806. Upload. Maaf, kaptanya salah ya, kita ulangi lagi. Kita masukkan lagi kaptanya 93230. Upload. Nah, ini sudah berhasil, file berhasil diupload. Oke. Jadi ini tadi potongan pajak tadi, pertama memasukkan billing, kita klik cek untuk memastikan kode billingnya aktif. Setelah itu kita upload billingnya, billing pajaknya ya. Ini untuk masing-masing A2 yang menggunakan pembayaran pajak, maka akan muncul billingnya. Ini kebetulan jenis pajaknya cuma satu untuk satu A2. Jika satu A2 itu ada dua pajak, misalkan PPN dan PPh 22, maka di sini juga akan muncul dua ya. PPN terus di bawahnya PPh 22. Caranya sama persis ya. Kita buka billing lagi. Nah, ini billing untuk yang koordinator PPKD. Di sini kita copy billingnya ya. Kita pastekan di sini. Kita cek kode billing aktif ya. Nah, sudah benar. Kita just file. Kita pilih billing koordinator PPKD. Oke. Kita masukkan kaptanya 08092. Kita isi begitu terus sampai semua A2 lengkap ya. Nah, ini saya sudah selesai menginput untuk pajak ya, billing pajak, dan mengupload billing pajaknya. Sekarang kita upload berkas SPTP-nya. SPTP honorarium PKPKD Maret. Oke. Kita masukkan kaptanya, upload. Nah, berhasil. Ini sudah hijau, semuanya hijau ya. Semuanya hijau. Lalu kita klik setuju. Ya, lanjutkan. Oke. Berhasil. Nah, ini status verifikasi semua sudah disetujui ya. Dua ini sudah disetujui. Kode CMS-nya juga sudah muncul. Kode CMS ini kita butuhkan untuk proses di transaksi di akun CMS Bank Jatengnya. Kita klik copy di sini. Copy. Kita masuk ke akun CMS Bank Jatengnya. Nah, ini kita sudah masuk. Kita klik B Pemda, klik B Desa. Nah, billing yang sudah kita copy tadi kita pastekan di sini. Terus kita masukkan PIN untuk
bendahara ya, PIN yang kita dapat lewat SMS itu kita masukkan. Kita klik lanjut. Nah, ini rinciannya sudah muncul di sini ya. Asalkan kita tadi cek di sini sudah sesuai, sudah kita pastikan benar, maka kemungkinan besar di sini juga sudah betul ya isiannya. Lalu kita klik proses. Nah, ini sudah berhasil, kita klik proses. Lanjut ke checker nanti untuk akunnya sekretaris desa. Sebelum ke checker, kita menyisakan satu lagi ya, CMS yang belum kita proses. Ini kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Masukkan PIN bendahara. Klik lanjut. Oke, sudah tampil. Nominalnya sudah sesuai. Nilai pajaknya total. Ini nominal kotor, terus dipotong pajak. Lalu kita klik proses. Lanjut ke checker. Nah, ini kita selesai untuk yang bendahara. Nanti lanjut ke akunnya Sekdes. Nah, ini kita sekarang sudah masuk di akun punyanya sekretaris desa ya. Ini yang mengakses adalah sekretaris desa. Kita klik di menu checker di bagian otorisasi transaksi, terus auto belanja Pemda. Nah, di sini ada dua CMS yang belum diproses. Maka kita pilih, kita klik sini, terus kita masukkan PIN-nya. Tugasnya Sekdes adalah mengecek ya kesesuaian transaksi ini sudah sesuai atau belum. Itu jika sudah selesai, untuk mengeceknya maka kita masukkan PIN-nya sekretaris desa. Nah, kita masukkan PIN, terus kita klik proses. Nah, sudah berhasil. Lanjut ke eksekutor nanti kepala desa. Kita masih menyisakan satu lagi, tadi kita ulangi lagi untuk auto belanja Pemda, masih ada satu. Klik di referensi, terus dicek apakah sudah sesuai. Ini sudah sesuai, maka kita masukkan PIN-nya sekretaris desa. Kita klik proses. Nah, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita login di akunnya kepala desa. Ini yang mengakses kepala desa ya, untuk eksekutor. Kita masukkan username-nya. Lalu masukkan passwordnya. Kita login. Nah, ini hampir sama dengan yang sekretaris desa tadi. Kita klik di otorisasi transaksi, terus auto belanja Pemda, terus diklik di bagian referensi. Nah, ini di kepala desa mengecek apakah sudah sesuai atau belum nilainya, transaksinya. Kalau sudah sesuai, maka masukkan PIN-nya kepala desa. Lalu klik proses. Nah, sudah berhasil. Nah, ini sudah bisa dipastikan dana sudah masuk ke rekening tujuan ya. Kita masih punya satu lagi tadi. Kita kembali ke auto belanja Pemda, kita klik referensi. Terus kepala desa mengecek kalau nilainya nominalnya transaksi sudah sesuai, maka masukkan PIN kepala desa. Lalu klik proses. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi ini semua transaksi sudah berhasil. Nah, sekarang semua transaksi sudah berhasil. Kita coba refresh ya. Di sudah linknya kita refresh. Nah, ini sudah tidak ada yang
di bagian menu verifikasi SPP sudah tidak ada data SPP. Kita bisa cek di SPP yang sudah dicairkan itu di sini, menu SPP sudah dicairkan. Nah ini teman-teman bisa lihat di kode CMS. Kalau kode CMS ini kolomnya ini terisi, artinya transaksi SPP tersebut menggunakan sistem CMS. Untuk yang kolom kode CMS dan status verifikasinya kosong, berarti SPP definitifnya dicairkan secara tunai, gitu ya. Pajaknya juga bisa kita cek di menu pajak ini, pajak-pajak yang sudah terbayarkan. Nah, sekarang kita ke Siskudes online ya. Kita kembali ke Siskudes online, kita klik SPP definitif. Nah, ini SPP yang sudah berhasil diproses melalui CMS. Ini statusnya sudah berubah menjadi verified by Siskudes link. Ini ya. Untuk yang tidak ada tulisannya ini diproses pencairan secara tunai. Sekarang kita cek di bagian pencairan ya. Tadi kan kita mencairkan secara manual itu yang pencairannya secara tunai. Nah, sekarang sudah hilang, tidak ada data. Tadi kan ada 2 SPP yang masih tersisa karena kita mau proses secara CMS. Sekarang sudah hilang di sini, daftarnya di sini. Kenapa? Karena sudah berhasil cair. Kita klik di browse. Nah, di sini sudah berhasil proses pencairannya. Tadi untuk yang SPP nomor 48 dan nomor 50 sudah. Nah, pajaknya kita coba cek di penatausahaan pajak. Untuk pajak itu tidak langsung ya, meskipun nantinya itu pajak akan tersetor secara otomatis. Jadi untuk yang prosesnya secara CMS itu pajaknya jangan disetor secara manual ya. Ini kita cek di buku kas pembantu pajak. Ini penyetorannya belum ya, tapi ditunggu saja, nanti otomatis akan masuk. Ini contohnya, contoh transaksi saya yang sebelumnya yang menggunakan sistem CMS. Ini ada NTPN-nya. Ini penyetorannya sudah masuk secara otomatis, jadi ditunggu saja. Jadi teman-teman, kalau biasanya kan kita penyetoran pajak di menu ini, penatausahaan penyetoran pajak itu kalau untuk yang sistemnya CMS maka otomatis. Yang sistemnya CMS nanti seperti ini ya munculnya. Ini contohnya di keterangan untuk potongan pajak PPh pasal 22 misalnya, itu potongan pajak PPh pasal 21 dan lain-lain. Untuk yang secara tunai ini saya beri nama sesuai dengan kegiatannya ya, itu sesuai dengan belanjanya, untuk membedakan mana yang disetor secara CMS dan secara tunai. Jadi teman-teman, saya kira sudah lengkap ya untuk proses CMS menggunakan pajak. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Maaf ya untuk teman-teman yang beberapa waktu yang lalu meminta untuk dibuatkan video transaksi menggunakan CMS, itu saya baru bisa merealisasikan sekarang karena banyaknya kegiatan, baru sempat. Saya akhirkan sekian. Terima kasih sudah menonton video di channel saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share ke teman-teman semua, teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.